Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, manusia yang dimandikan malaikat. Pernahkah Anda membayangkan ketika meninggal dunia nanti, yang akan memandikan jenazah saudara ialah malaikat? Mungkin di benak saudara sama sekali tak tersirat sedikit pun. Dimandikan manusia saja sudah sangat untung, dibandingkan tidak dimandikan sama sekali. Dimandikan malaikat sewaktu meninggal merupakan kemuliaan yang tiada terkira. Kalau Allah sampai menyuruh malaikatnya turun tangan memandikan hambanya, berarti hamba tersebut adalah orang yang sangat penting. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pernahkah Anda membaca dan mendengar adakah dalam sejarah orang yang dimandikan malaikat? Kalau ada, kapan terjadi? Siapa gerangan namanya? Apa yang membuatnya mendapatkan kemuliaan seperti itu? Bila ada, Anda membaca sejarah emas para sahabat, maka akan Anda dapati kenyataan tersebut. Ada salah seorang sahabat Nabi yang memiliki semangat perjuangan tinggi yang mendapat kemuliaan tersebut. Mungkin namanya jangan dikenal dan didengar dibanding sahabat-sahabat sekali Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena memang sejarah mencatat perjalanannya yang sangat sedikit. Namun dari yang sedikit ini kita menemukan mutiara berharga, bahwa ia diabadikan sejarah melalui tinta emasnya menjadi pahlawan Islam yang gugur di medan juang. Tak hanya itu, hanya ia sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kemuliaan dimandikan langsung oleh malaikat. Siapa gerangan sahabat yang mulia itu? Dia adalah Hanbalah bin Abi Amir. Meski ayahnya yang bernama Abu Amir adalah seorang rahib yang tidak mau mengimani Rasul, namun ia sama sekali berbeda. Ia mau menerima cahaya Islam ke dalam relung hatinya. Kejadian ini bermula pada pertempuran Uhud. Malam menjelang pertempuran Uhud, Hanbalah adalah seorang pemuda yang sedang merayakan malam pengantin baru. Ia sedang honeymoon. Pagi-pagi buta sewaktu ia telah menggauli istrinya, tiba-tiba ada kabar bahwa Rasulullah akan menghadapi pertempuran Uhud. Dengan bergegas dan seketika itu juga Hanbalah pergi untuk ikut serta berjihad di medan tempur. Saking semangatnya, ia sampai lupa belum melakukan mandi junub.
Ketika perang Uhud berkecamuk, ia bertempur dengan gagah berani hingga meraih kesyahidahannya. Meraih kesyahidannya sesuai perang, Rasulullah mencari dan memeriksa sahabat-sahabatnya yang syahid. Ketika sampai pada Hanbalah bin Abi Amir, beliau beserta sahabat lain yang masih hidup menjumpai keanehan dari keranda jenazah Hanbalah bin Abi Amir. Keranda Hanbalah bin Abi Amir meneteskan air mata. Melihat kejadian aneh ini, akhirnya Rasulullah menanyakan langsung kepada istrinya, apa gerangan yang terjadi sebelum Hanbalah berzihad? Istrinya menjawab, ia pergi berjihad menuju Uhud dalam kondisi belum melakukan mandi junub. Allahu Akbar. Setelah itu, Rasul mendapat pemberitahuan bahwa air yang menetes itu ialah karena telah dimandikan malaikat dengan air muzni, awan. Mungkin Anda mengatakan, masa? Itu tidak masuk akal. Bagi Anda yang tidak menyikapi ini dengan logika keimanan, maka sanggahan semacam itu sangat logis. Logika keimanan menekankan pengetahuan penting pada kita selama Tuhan yang melakukan, tiada kata mustahil untuk dilakukan. Sahabat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita coba memeras intisari kandungan hikmah yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Kalau kita analisa mengapa Hanbalah mendapat kemuliaan semacam itu, bisa dijelaskan demikian. Pertama, semangat untuk berjuang dan berkorban begitu tinggi. Bayangkan, meninggalkan istri di waktu masa honeymoon sangatlah susah. Kedua, ketaatan tanpa reservi dan syarat ketika yakin bahwa jihad itu perintah Rasul, dengan seketika ia lakukan. Lalu yang ketiga, kerinduan yang sangat dengan kekasih sejati, yaitu Allah. Kerinduan yang demikian dalam ini membuat segalanya larut tak bernilai. Dari ketiga hal ini tentu saja sangat beralasan jika ia mendapat kemuliaan seperti itu. Kemudian ada yang juga sangat penting diungkap pada tulisan ini, yaitu bahwa para pejuang di jalan Allah itu pasti dijamin kebutuhannya. Hanbalah bin Abi Amir yang meninggal syahid sebelum melakukan mandi junub diberi perhatian yang luar biasa dengan cara memerintah malaikat untuk membandikannya. Ingatlah bahwa para pejuang tidak akan disia-siakan kehidupannya oleh Allah. Allah Maha Pemelihara, Allah penyokong dan maha memenuhi kebutuhan hamba. Dengan dasar ini maka para pejuang semestinya sudah tidak lagi memikirkan apakah ia akan diganjar dengan semua yang akan dikerjakan. Semua itu secara otomatis akan dipenuhi asalkan dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai dengan juklak dan juknis syariatnya. Berjuang karena sudah tua, tidak punya apa-apa, atau terkucilkan dari komunitas itu bagus tapi biasa. Yang luar biasa ialah ketika usia masih muda, lagi meluap-luapnya dan sedang mencari kesejatian hidup, tapi tetap rela berjuang dan berkorban. Maka ini sungguh luar biasa. Mana ada yang mau meninggalkan malam pengantinnya untuk menuju kematian? Bukankah kematian berarti meninggalkan pengantin? Bukankah kematian berarti akhir dari kenikmatan pengantin? Tapi yang perlu digarisbawahi ialah hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi yang mampu melakukannya.
Orang beriman memandang bahwa dunia bukanlah akhir dari kenikmatan, bukanlah akhir dari kebahagiaan, bukanlah akhir dari segalanya. Dunia hanya permulaan jalan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Walau secara lahiriah, Hanbalah bin Abi Amir terlihat tak untung karena lebih memilih kematian. Akan tetapi dia sebenarnya telah mendapatkan kebahagiaan yang tak terkira dari segi keimanan. Keimanan hakiki mengantarkannya pada keabadian. Keimanan hakiki mengantarkannya pada cinta Rahman. Keimanan sejati mengantarkannya sebagai pejuang Islam. Keimanan sejati menjadikan kehidupannya bernilai dan penuh arti. Dengan bekal iman dan takwa yang begitu dahsyat, pada akhirnya ia mampu melalui rintangan dunia. Ia mampu melalui syirat mustaqim. Buah dari perjuangannya ialah dimandikan malaikat. Itu baru di dunia, bagaimana jika sudah di akhirat? Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.